Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo, halo, halo. Waalaikum. Waalaikum. Iya, Dinda. Ah, belum masuk ya? Belum masuk ya? Gimana, Pak? Belum masuk ya? Belum. Masih belum berhasil. Masih menunggu ya? Iya. Dari tadi, Mas. Masya Allah, astagfirullah. Tunggu. Oke. Oke. Kasih link yang benar aja, Pak. Link yang betul. Takut linknya salah. Ya, takut linknya salah. Kirim lagi linknya. Yang GTK, bukan yang Pok Jawas. Bisa dikirim ulang ke tim. Pak Didit, Pak Lukman, mohon beliau koskan Pak Zen beliau sudah gabung itu. Ya, siap. Ya, itu beliau. Oke. Namanya Muhammad Zen. Beliau sudah gabung beliau, Pak. Baik. Kita mulai ya. Mohon izin. Bapak Ya, Ibu siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dengan saya Lukmanul Hakim sebagai MA pengawas Madrasah Aliyah dari Kota Sukabumi Jawa Barat di kegiatan siang hari ini. Mari kita awali dengan memutar slam pandang ketika madrasah. Ada 2 video. Selanjutnya nanti saya akan persilahkan kepada host dan moderator untuk memandu jalannya kegiatan. Saya akan share. Monggo, Bu.
Panjatkan syukur padamu, pemilik semua duniaku. Untuk anugerah ilmu yang kau titipkan, hingga kini ku mampu. Hari ini Arman PJJ ya, Bu? Iya, Pak. Hari ini kan Arman PJJ. Oh, kalau begitu Bapak berangkat dulu ya. Langkahkan kedua kakiku, ku teruskan titipanmu. Untuk semua muridku, dengan izinmu, tak sedikit pun ragu. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, sebarkan ilmu surga, ilmu dunia. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, guru hebat, siswa cerdas, bermartabat. Udah PJJ belum? Udah, Bi. Tapi ini kayaknya pulsanya habis deh, Bi. Aduh, nih telat mintanya nih. Udah saya kirim dah. Iya, Bi. Oke. Itu Al-Karim. Al-Karim. Al-Karim ini mempunyai arti zat yang maha. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, sebarkan ilmu surga, ilmu dunia. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Baik Bapak Ibu, kita sambut ya dengan meriah MC dan moderator kita pada siang hari ini, Ibu Prihatini Hidayati dan Pak Samsudin. Silakan, Bu. Mic-nya, Bu. Mic-nya, Bu Bri. Mic-nya dulu. Belum menyalain. Oke. Terima kasih Pak Lukmanul Hakim. Libur panjang telah tiba. Saatnya simpan segalanya. Wahai hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Gus Yakut Khalil Qomas. Yang kami hormati Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Ali Ramdhani. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah, Bapak Haji Muhammad Zain. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit pada GTK Madrasah. Yang kami hormati Bapak Ibu Subkor pada GTK Madrasah. Yang kami hormati Ketua Pokjawas Madrasah Nasional beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati
Bapak Ibu Ketua Pokjawas Provinsi seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Pokjawas Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas Madrasah seluruh Indonesia. Yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Guru Madrasah se-Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara halal bihalal dengan tema merajut asa, melestarikan peradaban bermartabat pasca Ramadan 1443 Hijriah. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2022, bertepatan dengan 9 Syawal 1443 Hijriah. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, setelah sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, umat Islam kini tengah bersukacita merayakan Idul Fitri. Salah satu tradisi yang melekat dengan perayaan Idul Fitri adalah halal bihalal. Oleh karena itu, izinkan saya, Rihatini Hidayati dan Syamsuddin Rashid selaku pembawa acara menyampaikan pantun. Ikatlah kayu dari rotan untuk membuat sebuah kursi. Kami, keluarga besar Pokjawas Nasional, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas Madrasah. 4. Sambutan dari Ketua Umum Pokjawas Madrasah Nasional. 5. Tausiah silaturahim pada Idul Fitri dari Bapak Direktur GTK Madrasah. 6. Pembacaan doa, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan harapan acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan bubur dicampur ketan, rasanya nikmat tak tertahankan. Di dalam Al-Quran ada firman, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Acara selanjutnya, mari kita bersama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan diantarkan oleh Ibu Tuti Ani, pengawas madrasah dari Provinsi DKI Jakarta, yang akan membacakan Al-Quran dimulai dari surah Ali Imran ayat 33. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Bu Tuti, mic-nya masih mic-nya dibuka dulu, Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يفعلون. صدق الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tuti Ani yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Madrasah kepada Bapak Lukmanul Hakim kami persilahkan dan hadirin dimohon untuk duduk tegak. madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi.
pula sahcaya. Pengawas madrasah ayo Pak Lukman, Pak Sam jadikan co-host lagi, terlempar. Pak Syamsuddin Rashid. Bapak Direktur yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Pokjawas Madrasah Nasional kepada Bapak Zurni. Kami persilahkan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Bapak Dr. Haji Muhammad Zain, yang bisa bergabung pada siang hari ini untuk membersamai kita bersama. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit di lingkungan Direktorat G3 Madrasah, yang sama-sama kita hormati sahabat-sahabat kami Ketua Pokjawas Provinsi Kabupaten Kota se-Indonesia, yang sampai kita hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat saya Ketua para pengawas madrasah seluruh Indonesia, Bapak, Ibu, Kepala Madrasah, dan kawan-kawan guru di lingkungan madrasah yang berbahagia yang bisa bergabung pada kegiatan acara silaturahmi nasional kelompok kerja pengawas madrasah secara se-Indonesia yang digelar pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022. Oleh karena itu, Bapak sekalian patut bersyukur pada hari ini kita dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah di dunia maya, di dunia tatap maya. Oleh karena itu, maka patut bersyukur bahwa dengan izin Allah kita bisa silaturahmi secara nasional dalam rangka kegiatan setelah kita 1 bulan penuh melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan, maka memasuki hari yang ke-9, keluarga besar kelompok kerja pengawas madrasah nasional bisa melakukan silaturahmi secara nasional yang dikemas dalam kegiatan halal bihalal, walaupun kegiatan ini masih menjadi debatable, harus bertemu tatap muka, harus berjabat tangan, tetapi tidak salah pentingnya bahwa kita merajut hubungan silaturahmi karena tidak bicara pada tataran hakikat, tetapi kita bicara pada tataran nilai-nilai yang ingin dibangun kita bersama. Oleh karena itu, mumpung masih dalam suasana bulan Syawal, masuk pada hari ke-9, tidak salah kita bersama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga riyadhah selama 1 bulan kita memberikan implikasi 11 bulan yang akan datang, sehingga kegiatan-kegiatan kita, baik itu pengawas, guru maupun kepala madrasah, lebih produktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Lebih-lebih perlu kami sampaikan kepada Bapak Direktur bahwa insya Allah pengawas madrasah, karena ada banyak sahabat kita yang ada di forum ini adalah menjadi tim penyusun kurikulum merdeka yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Insya Allah setelah kegiatan ini kami akan mendesain seluruh kegiatan bimbingan teknis kurikulum merdeka untuk kawan-kawan pengawas secara berseri sampai kepada hal-hal yang sangat teknis. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Haji Muhammad Zain, perlu kami laporkan bahwa sampai kemarin kami koordinasi dengan Sekretaris Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Sidik Sisdianto, yang sedianya Bapak Menteri Agama bisa bergabung dengan kita pada siang hari ini. Tetapi ada skedul perubahan penerbangan beliau yang kebetulan hari ini beliau posisi di jam ini sedang boarding di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali menuju ke Jakarta. Karena beliau dari kemarin sampai semalam ada meeting untuk persiapan kegiatan G20 di Bali, dan beliau adalah bagian dari menyiapkan kegiatan itu.
Sehingga kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di forum ini bahwa beliau lewat Bapak Sekretaris Menteri Agama Bapak Siddiq Sistianto menyampaikan salam takdim kepada Bapak sekalian, tidak bisa bergabung secara langsung, yang sedianya beliau bisa bergabung secara langsung, tetapi karena bersamaan beliau sudah posisi sekarang boarding ya, karena posisi persis jam 2 beliau akan terbang ke Jakarta. Oleh karena itu kami atas nama keluarga besar Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Direktur yang beliau tidak bisa membersamai kita pada siang hari ini. Yang kedua, Bapak sekalian, perlu kami juga sampaikan kepada Bapak Direktur bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pertama Bapak Direktur setelah kegiatan kita selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan kita full kegiatan-kegiatan kita. Maka pada hari ini adalah kegiatan pertama kita yang dimulai dengan kegiatan halal bihalal, yang insya Allah akan kita sambungkan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas kawan-kawan pengawas madrasah di seluruh Indonesia, di mana tagline kita waktu itu kami ingat betul, kami diskusi dengan Bapak Direktur adalah bahwa pengawas melayani dan mengayomi. Tetapi manakala sudah melayani dan mengayomi sudah lebih maksimal, maka tagline nanti akan kita rubah disesuaikan dengan situasi, kondisi, perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Apalagi dalam rangka menyambut kurikulum merdeka yang insya Allah tahun pelajaran 2002-2003 kita tidak akan tinggal diam, kita akan memberikan advokasi kepada kawan-kawan pengawas, akan memberikan advokasi kepada kawan-kawan kepala madrasah dan guru madrasah Indonesia, karena di lingkungan madrasah tahun ajaran baru nanti dengan lahirnya KMA 347 tahun 2022. Juga mohon dengan segala hormat kepada Bapak Direktur untuk yang diambil tadi adalah merajut asa melestarikan budaya bangsa yang bermartabat. Ini adalah satu tema diskusi di tim Pengawas Nasional bahwa ini adalah menjadi tema penting. Setelah kita selama 1 bulan melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan, ibadah puasa, maka saatnya kita membangun asa dan melestarikan budaya bermartabat untuk kita bersama. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf atas nama keluarga besar Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional, manakala dalam kegiatan ini adalah hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Demikian Bapak sekalian, sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon berkenan Bapak Direktur memberikan tausiah halal bihalal yang dikemas dalam kegiatan secara virtual. Mudah-mudahan satu saat kawan-kawan semua kita bisa silaturahmi secara nasional dengan biaya mandiri. Ya, saya berharap betul tiap kabupaten kota nanti bisa mengirimkan perwakilannya, bisa saja diletakkan di Kalimantan atau bisa diletakkan di Sulawesi. Saya berharap satu saat ada kesadaran kolektif kawan-kawan untuk meningkatkan kapasitas kita, bisa dikemas dalam kegiatan silaturahmi secara nasional, dan itu atas biaya mandiri sehingga nanti betul-betul perwakilan kabupaten kota minimal satu-satu. Kalau itu terjadi maka akan kabupaten kota Indonesia ada 514, maka minimal ada 500 orang yang kumpul untuk membahas tentang isu-isu terbaru. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jurdi selaku Ketua Pokjawas Madrasah Nasional yang sudah menyampaikan sambutan dan harapan-harapannya. Mudah-mudahan kita pengawas Madrasah Nasional bisa senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah halal bihalal dan silaturahim ba'da Idul Fitri 1443 Hijriah oleh Direktur GTK Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Zain. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiq wal wafa wa ba'du. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut Khalil Qomas, yang pada hari ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta. Dan salam hangat beliau kepada Bapak semuanya. Sejatinya beliau akan menyampaikan pesan-pesan dan tausiah halal bihalal pada sore hari ini. Saya hormati Pak Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tadi barusan saja beliau memberikan disposisi kepada saya agar
membersamai Bapak Ibu sekalian tentu tidak mengurangi kehangatan beliau kepada kita semua dan perhatian beliau kepada kita semua. Tentu kita sebagai ASN Kementerian Agama, sebagai keluarga besar Kementerian Agama selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau-beliau pimpinan kita semua dimaafkan dosa-dosanya dan diberikan kesehatan, kekuatan, maunah agar kita bisa melaksanakan tugas keseharian kita. Dan Pak Muhammad Rashid semuanya, Pak Moderator, Pak Lukman Hakim, semua kawan-kawan, ini hampir 300 orang yang terlibat dalam diskusi kita atau halal bihalal Jawas Nasional pada hari ini, dan semoga saja tradisi seperti ini merupakan tradisi yang terus kita lestarikan, karena bagi saya ini adalah silaturahim yang luar biasa maknanya bagi kita semua. Temanya juga tidak tanggung-tanggung. Sebelum masuk tema, mohon izinkan saya untuk mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua atas nama Kementerian Agama, dan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa jalallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan kita bisa bersua pada bulan suci Ramadan tahun 1444. Ini tidak kullu amin wa antum bi khair. Bapak Ibu sekalian, tema kita luar biasa. Jadi merajut asa, melestarikan peradaban bermartabat pasca Idul Fitri 1443. Ini luar biasa, dan saya ingin mengutip dalam konteks halal bihalal atau silaturahim. Setelah kali ini saya ingin mengutip salah seorang ulama, pernyataan salah satu ulama yang alimul allama wal fahama, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau pernah berkata bahwa inti agama adalah ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti ma'rifatullah adalah silaturahim. Jadi intinya adalah ada dua pilar orang mengerti, orang dalam beragama itu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, ya. Dan yang kedua, menjaga hubungan kemanusiaan atau silaturahim. Jadi kalau ada orang ma'rifahnya semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang itu semakin humanis. Sebaliknya, orang yang dalam perilaku hidupnya kurang humanis, itu berarti ma'rifah kepada Allah SWT itu belum sempurna. Oleh karena itu, ya mungkin selama ini sudah inti dalam ayatnya itu kita harus menjaga hablum minallah. Habal itu bahasa Arab, ya. Kalau kita kabel itu hubungan, ya, kepada Allah, hubungan vertikal, ya, sekaligus hablum minannas, hubungan horizontal. Jadi itu inti agama itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa silaturahim itu merupakan inti dari agama kita. Oleh karena itu saya ingin mengutip lagi implementasi daripada pernyataan Syekh Yusuf Al-Makassari ini dengan merujuk atau mereferensi kepada trilogi ukhuwah yang sedang diperkenalkan oleh alim ulama kita dan direpresentasi dan diadopsi atau diperkaya oleh Gus Menteri, Gus Yakut Khalil Qomas. Beliau menyampaikan pada awal-awal beliau menjabat sebagai Menteri Agama trilogi persaudaraan kita. Jadi pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Jadi kita ini
harus merajut tali kasih antar sesama muslim. Dimanapun mereka berada, dari etnik manapun, dari bangsa manapun, yang penting Allahnya sama dengan kita. Kemudian Qurannya sama dengan kita. Nabinya Nabi Muhammad, kalau mereka salat itu menghadap kiblat, itu adalah saudara kita, seiman dan seislam. Kita harus menghormati hak-haknya dan melindungi hak-hak mereka. Itu namanya ukhuwah al-Islam. Tidak perlu melihat latar belakang partainya. Tidak perlu melihat latar belakang mazhabnya apa. Jadi kuncinya tadi, yang penting Allahnya, Nabi Muhammadnya sama dengan kita, Qurannya sama, kiblatnya sama, ya sudah. Itu adalah saudara kita seiman dan seislam. Ini namanya ukhuwah Islam. Ukhuwah Islam penting sekali. Kenapa? Karena 90 sekian persen atau itu ada yang mengatakan 87%, ada yang mengatakan 90% umat Indonesia, penduduk warga bangsa Indonesia adalah Islam. Itulah pentingnya kita merajut tali kasih antara sesama. Karena kalau umat Islam yang jumlahnya 206 juta jiwa di Indonesia, goyang ukhuwahnya, itu bisa mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan, bisa mempengaruhi kawasan ASEAN, dan itu bisa mempengaruhi kawasan ASEAN Pasifik, dan bisa juga mempengaruhi tatanan dunia. Oleh karena itu, inilah intinya kita berhalal bihalal dan memastikan ukhuwah Islamnya kita terajut dengan sangat baik. Nah, bukan hanya persoalan personal, tetapi itu persoalan publik. Ranah-ranah publik juga harus di sini penting. Itu namanya ukhuwah al-Islamiyah. Jadi di pojok dunia manapun itu adalah saudara kita. Ya, dari Afrika Selatan, dari Cape Town, dari Bangladesh, India, sampai Mongol, sampai Kazakhstan, Uzbekistan, sampai Rusia, dia Ukraina, Brazil, macam-macam, seluruh pelosok negara. Yang penting mereka Allahnya sama, Nabinya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, clear sebagai ukhuwah al-Islam. Yang kedua namanya ukhuwah al-wataniyah. Ukhuwah al-wataniyah ini adalah persamaan, persaudaraan antar sesama anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Pulau Nias ya sampai Pulau Flores itu, asal dia berdiri sebagai warga bangsa, maka kita harus menghormati hak-haknya sebagai warga bangsa. Kita tidak perlu melihat etniknya siapa, rasnya dari mana, agamanya berbeda dengan kita. Yang penting mereka adalah warga bangsa, itu kita harus junjung tinggi kehormatan dia sebagai persaudaraan kita sesama anak bangsa. Nah, pluralisme ini. Yang ketiga ini yang paling utama, yang paling penting saya sampaikan adalah ukhuwah al-basyariyah atau ukhuwah al-insani. Jadi siapapun dia, dari manapun dia, di dunia manapun berdiri, yang penting dia ada anak cucu Adam, maka dia kita hormati sebagai warga dunia, sebagai saudara kita sesama manusia. Suatu hari Rasulullah SAW berdiri menghormati jenazah yang lewat. Setelah lewat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Rasulullah tidak mengerti, tidak tahu bahwa jenazah yang tadi diusung itu adalah seorang Yahudi? Nah, yang mengatakan ya, tapi dia adalah manusia seperti kita. Jadi orang kalau sakit, ada orang yang jatuh di jalan, kita lewat, atau jatuh di dekat rumah kita,
untuk menolong yang bersangkutan tidak perlu tanya agamanya. Tidak perlu periksa KTP-nya baru kita menolong dia. Enggak. Yang penting dia adalah sama dengan kita. Kita wajib menolong dan menghormati dia. Ini adalah ukhuwah al-insaniyah. Ukhuwah al-bashar. Kenapa? Karena dia manusia sama dengan kita. Sa'di Sirodi, salah seorang ulama besar Persia, pernah berkata, manusia tercipta dari jiwa dan materi yang sama. Oleh karena itu manusia ini adalah keluarga besar dia sebagai manusia. Kalau ada orang yang tidak simpati, tidak empati, tidak tali kasih terhadap sesamanya, terhadap penderitaan saudaranya, maka sesungguhnya dia tidak layak menyandang predikat sebagai manusia. Jadi mungkin kita pernah berbeda dengan seseorang karena perbedaan partai politik, perbedaan mazhab, perbedaan agama, perbedaan ras. Tetapi ketika orang itu sudah sakit, membutuhkan pertolongan atau apapun namanya, apalagi sudah meninggal, maka kita harus menghormati martabat dia. Karena dia adalah saudara kita sebagai sesama manusia. Inilah teman-teman sekalian saya hormati, saya banggakan, dan semoga saja ukhuwah Islamiyah, ukhuwah al-wataniyah, dan ukhuwah al-basyariyah selalu kita rajut agar kita bisa melestarikan peradaban yang bermartabat. Nah, Bapak-bapak, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya muliakan, bahkan ada yang menambah, ada namanya ukhuwah al-khalqiyah. Ya, jadi persaudaraan kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai representasi dari Islam rahmatan lil alam. Islam itu ada, Islam itu turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat, kasih sayang. Tugas utama guru adalah mendidik sayang terhadap sesama seluruh makhluk Allah Subhanahu. Kita harus merajut. Jadi pokoknya ada air, ada meja, ada makhluk yang lain, ada ikan, ada binatang, ada pokoknya flora dan fauna. Itu kita harus punya persaudaraan dengan mereka. Kita tidak boleh sembarangan membunuh pohon, ya, sembarangan dalam hal-hal yang kita tidak butuhkan, sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi meskipun dia binatang, ya tidak boleh kita menyiksa binatang. Bahkan Nabi kalau kita motong hewan, itu harus pastikan pisaunya tajam sehingga binatang itu tidak merasakan sakit yang lama. Jadi ini penting saya sampaikan pada air, ya kita juga harus punya kecerdasan ekologi, karena air itu makhluk seperti kita dan kita harus memakai air secukupnya. Kalau kita umpamanya berwudu, ya, itu harus hanya 3 kali membasuh tangan, membasuh muka. Ya, meskipun jangan karena mentang-mentang berwudu di sungai atau sumber mata air yang melimpah, itu wuduknya 10 kali itu. Tidak bisa begitu. Karena kalau kita memakai air berlebihan, maka itu bisa berdampak terhadap persoalan ekologi setelah kita. Jadi seperti memakai listrik, ya. Memakai listrik itu adalah energi dan kita tidak boleh menghambur-hamburkan energi listrik. Jadi kalau kita tidak pakai, ya listriknya dimatiin. Jadi pokoknya kalau kita masuk di toilet, kamar mandi di rumah, ya jangan nyala terus listriknya kalau tidak dipakai. Nanti dipakai baru dinyalakan lagi. Kenapa? Karena kalau terjadi krisis energi itu berbahaya. Mungkin pada saat kita, mungkin juga kepada anak cucu kita belakangan. Nah ini namanya ukhuwah al-khalqiyah. Ada yang menambahkan seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya hormati, itu yang terkait dengan
halal bihalal kepada kita. Lalu saya dikasih temanya menarik sekali ini. Merajut asa, melestarikan peradaban bermartabat, ba'da Idul Fitri. Peradaban itu menarik sekali. Peradaban itu menurut Abdul Jabbar Beg dalam bukunya Perspective of Civilization. Perspektif dalam peradaban. Bahwa ada dua pilar peradaban itu. Ada dua pilar utama peradaban. Pertama, kecerdasan dan intelektualitas. Ini tadi yang disampaikan oleh sahabat saya, senior saya Pak Zurni, Ketua Pengawas Nasional. Beliau itu bicara tentang pendidikan, tentang kurikulum merdeka, dan sebagainya. Semua itu untuk merawat kecerdasan anak bangsa. Jadi kalau kita mau melihat peradaban bermartabat, kita harus pastikan pendidikan di negara kita ini harus sukses. Dan pengawas salah satu inti atau komponen di dalam menyukseskan proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Jadi itu kecerdasan. Kecerdasan yaitu tentu pendidikan, karena pendidikan itu kan mengasah intelektualitas, inovasi, kreativitas, dan anak-anak itu menggunakan otaknya sehingga dia bisa menjadi sesuatu pada dirinya sendiri dan pada bangsa. Dari situlah lahir. Jadi peradaban besar itu lahir dari intelektualitas, logika. Cara berpikir itu diperbaiki, mindset diubah. Dan itu semua berawal dari pendidikan yang baik. Jadi saya setuju dengan Pak Zurni dengan tema ini. Bahwa untuk melestarikan peradaban bermartabat, kita harus mensukseskan proses pendidikan yang berkualitas tinggi, baik di madrasah maupun di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan di Indonesia. Semakin sukses berkualitas pendidikan satu bangsa, semakin maju pendidikan itu, maka yakinlah mereka lagi menulis, lagi membuat atau mengkonstruksi sebuah peradaban. Yang pertama, pilar peradaban adalah pendidikan, kecerdasan, intelektualitas. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran turun itu untuk merawat akal sehat. Ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana. Iqra. Ini harus diperkuat literasi. Mungkin sekarang kalau kita mengatakan bacalah, literasi sederhana. Tapi pada masa Nabi pertama kali turun ayat ini, itu sebuah revolusi peradaban. Kenapa? Karena pada masa Nabi hanya 17 orang yang bisa baca tulis. Ya. Jadi peradaban ini datang merawat akal sehat. Itulah sebabnya mengapa Al-Quran menjadi kitab suci dan menjadi mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Al-Quran datang menghidupkan akal sehat. Kebanyakan sekali Al-Quran. Apalah ya terdapat dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya lakallahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Hal yastawil ladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamun. Itu semua untuk akal, intelektualitas, gitu. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis. Ya, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim wa muslim. Dan seterusnya. Jadi ini adalah hari ini kita bicara pilar utama peradaban, yaitu pendidikan. Yang kedua, moralitas. Bermartabat itu. Moralitas itu apa? Etika, akhlak, moral, akhlakul karimah. Sebagaimana Ibnu Ruslan pernah berkata, innamal umamul akhlaku ma baqiya wa inhumu zahabat akhlakuhum zahab. Suatu kaum, suatu bangsa bisa tegak berdiri
berperadaban tinggi ketika moralitas, etika, akhlakul karimah ditegakkan. Sebaliknya, kalau moralitas, akhlakul karimah sudah runtuh, maka bangsa itu sudah runtuh. Ya, Bapak-bapak hati-hati, di sebuah daerah sudah ada narkoba, pelanggaran maksiat, amar ma'ruf nahi munkar tidak jalan, hati-hati. Itu sudah separuh atau 50% keruntuhan peradaban. Jadi ini tanda-tandanya. Ini kita harus terus dua itu ya, merawat akal sehat dan sekaligus menjaga moralitas bangsa. Itulah pentingnya kehadiran kita pada malam sore ini. Dan mudah-mudahan Jawas Nasional terus melakukan webinar, terus berkonsolidasi, terus berkolaborasi, terus berbagi best practices antara satu dengan lainnya untuk merawat akal sehat dan sekaligus untuk merawat akhlakul karimah atau moralitas. Tanpa intelektualitas, tanpa ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah, bangsa itu susah tegak sebagai bangsa yang berperadaban. Saya pikir itu, Bapak Ibu sekalian, silakan dibaca bukunya sendiri. Judulnya ya ditulis oleh Muhammad Abdul Jabbar Beck, Perspective of Civilization. Jadi kata Ibnu Khaldun, ya, negara-negara yang runtuh itu negara-negara yang runtuh itu karena moralitas tidak dijaga. Ada yang menarik di situ dalam pandangan Ibnu Khaldun. Peradaban bisa runtuh karena di situ ada ketidakadilan. Dan ada kezaliman. Kezaliman, ya, kalau ilmu pengetahuan dan moralitas sebagai pilar suatu peradaban, sebaliknya ketidakadilan dan kezaliman adalah penyakit peradaban. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, saya pikir ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Semoga Allah SWT terus memberikan pencerahan kepada kita semua, dan semoga kita terus bersemangat untuk membuat pendidikan kita tambah maju dan memberikan kontribusi terhadap learning recovery yang sedang kita lakukan secara nasional, pemulihan proses pembelajaran. Dan saya setuju tadi Pak Zurni, Pak Lukman dan semuanya ya, bahwa guru-guru kita sebagai mentor, sebagai garda terdepan yang selalu berinteraksi dengan siswa kita, dengan peserta didik kita, ya sejatinya mereka mengajar berbasis riset, berbasis ilmu pengetahuan yang mendalam, sehingga peradaban kita di Indonesia akan tegak dan maju unggul. Demikian, Allahumma fila akwit barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah diantarkan oleh Bapak Haji Muhammad Zain. Sangat luar biasa pesan-pesan yang disampaikan kepada kita bahwa inti ajaran Islam tidak lain adalah ma'rifah kepada Allah dan hubungan antar manusia, yang tentu hubungan itu bisa dalam bentuk hubungan ukhuwah Islamiyah, wataniyah, basyariah, dan khalqiyah. Dan kemudian untuk menuju peradaban, maka paling tidak ada dua kunci, yaitu pendidikan dan moralitas yang beradab. Oleh karena itu mudah-mudahan ini semua bisa menjadi kunci kita untuk kemudian mengawal pendidikan khususnya di negara kita di Indonesia ini. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian selanjutnya, untuk barokahnya pertemuan kita di siang hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Depi Dasman, Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak disilahkan dengan berdoa. Terima kasih Pak Sam, Pak Direktur, Pak Ketua Pokdesnas, mohon izin. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sejenak kita angkat kedua tangan kita tundukkan hati dan kepala kita,
sembari berdoa kepada Allah, semoga Allah mengijabahkan doa dan permohonan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna fa innaka khairur rahimin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Warzuqna fa innaka khairur razikin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dengan izin dan ma'unahmu, curahan rahmat dan ridhomu, serta kelembutan kasih sayangmu, kami keluarga besar Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya kelompok kerja pengawas Madrasah Nasional, pada saat ini hadir dan bermuwajahah dalam virtual melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka halal bihalal, merajut asa, melestarikan peradaban bermartabat, memajukan pendidikan madrasah, mewujudkan cita-cita bangsa dan agama. Untuk itu ya Allah, kami bermohon kiranya Engkau berkahi serta Engkau ridhoi kegiatan ini. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha mengetahui dan menguasai segala ilmu, alirkan ya Allah ke dalam akal kami ilmu yang bermanfaat. Hujamkan ke dalam hati kami hati yang lembut, hati yang bersih dan jiwa yang suci. Hiasi diri kami dengan akhlak yang mulia. Kucurkan kepada kami rezeki yang halal dan baik, yang bisa mengantarkan kami menuju insan kamil, manusia paripurna, berguna untuk kami, serta bermanfaat untuk manusia lainnya. Khairun nas, anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk dirinya dan bisa memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Menjadikan kami insan yang taat beragama, juga peduli dengan sesama. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Tuhan yang Maha menunjuki. Bimbinglah kami, didiklah kami dengan ilmu dan hidayah-Mu kepada jalan yang benar. Kuatkan kami dengan spirit keistiqomahan, agar kami tetap berada pada jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Ya munqalibal qulub, tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, jadikanlah pengabdian kami sebagai ladang ibadah di sisi-Mu dan amal jariah yang kiranya bisa Engkau hargai, Engkau terima, dan tentunya kami berharap Engkau balas dengan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Kami adalah insan yang dhaif, manusia yang lemah, yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, yang jauh dari sebuah kesempurnaan. Dari lubuk hati yang dalam, ya Allah, di bulan yang fitri ini, kami bermunajat kepadamu, bermohon dengan kerendahan hati kami. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
Ampuni dosa suami dan istri kami ya Allah. Dosa keluarga kami. Dosa para pemimpin kami ya Allah. Dosa kaum muslimin dan kaum muslimat. Sehatkan kami ya Allah. Angkatlah penyakit kami. Kuatkan kami ya Allah. Jadikan keturunan kami generasi yang soleh dan solehah, taat dalam beragama, berakhlak mulia, memiliki ilmu yang kuat, mencintai bangsa dan agamanya. Ya Allah, jadikanlah bangsa ini bangsa yang sejahtera, adil, makmur, lahir batin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Depi Dasmal yang sudah berkenan memimpin acara pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara halal bihalal silaturahim pada Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama pengurus Pokjawas Madrasah Nasional, pembawa acara Prihatini Hidayati dan Syamsuddin Rashid mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada host Pak Lukmanul Hakim dan Pak Didin Setiawan. Terima kasih. Terima kasih Bunda Pri, terima kasih Pak Samsudin. Baik Bapak Ibu, kembali kami ingatkan, Bapak Ibu silakan untuk mengisi dulu presensi ya. Karena presensi mungkin dibatasi pengisiannya sampai jam 16 ya, kita batas untuk mendapatkan sertifikat. Barangkali kita kiri, namun sebelumnya saya akan share dulu video ya, Bapak Ibu. Foto bersama Pak. Foto bersama dulu ya. Foto bersama Pak. Ya, mumpung ada Pak Direktur juga. Iya, betul-betul. Lama mohon izin Pak Direktur. Foto bersama dulu. Saya akan foto. Kameranya teman-teman yang lain juga mohon maaf. Dibuka dulu kameranya. Senyum yang terindah. Siap. Yang pertama ya. Halaman 1. Ya. Senyum. 3, 2, 1. Oke. Kemudian screen yang kedua. 3, 2, 1. Iya. Screen berikutnya yang ketiga. 3, 2, 1. Screen yang keempat. 3, 2, 1. Screen yang kelima. 3, 2, 1. Screen yang keenam, mohon dipertahankan senyumnya. 3, 2, 1. Ya. Screen yang ketujuh, kameranya masih off. Screen ke-8, kameranya off. 9, 10, saya pikir cukup ya. Bapak Ibu, terima kasih wabil khusus kepada Pak Direktur. Ya, makasih. Pak Dr. Muhammad Zain, salam taklim, minal aidin wal faidin sekali lagi. Ya. Tolong dibuat beritanya ya. Siap, Hadir. Siap. Ya. Iya. Saya akan stop dulu live streaming YouTube-nya. Dan kita akan langsung dengan closing. Sampai jumpa. Jangan lupa isi presensi Bapak Ibu supaya ada sertifikatnya gitu.
Diulangi, Pak. Silakan yang mau isi lab, silakan. Izin live ya Pak. Yo mau ngomong-ngomong, silakan.